Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat Adam dan Hawa. Namun seperti biasa sebelumnya, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Kita santai aja ya, nggak terlalu terburu-buru. Seperti yang saya jelaskan dalam sebelumnya, dan ini akan terus diulang-ulang, bahwa apa yang dipahami orang sekarang tentang Adam dan Hawa belum tentu sama dengan apa yang dimaksudkan Rasul ketika Rasul mengatakan itu pada zaman dulu. Ini sama halnya seperti angka 6 yang dilihat dari sana, mungkin saja itu menjadi angka 9 kalau dilihat dari sini. Jadi bukan tentang salah dan benar, tapi tentang meluruskan kembali apa yang dimaksudkan oleh Rasul pada zaman dahulu. Ini pertanyaan seperti pertanyaan ini. Kenapa ular tidak dikasih kaki? Ini banyak orang yang berpikir ketika ditanyakan suatu pertanyaan, kenapa ular nggak dikasih kaki? Mungkin banyak orang yang berpikir, oh kalau dikasih kaki jadi naga. Terus ada juga yang berpikir, oh kalau dikasih kaki jadi kayak kadal. Nah, padahal maksud yang dimaksudkan, kenapa ular nggak dikasih kaki? Itu maksudnya adalah karena kalau dikasih kaki pasti ngigit. Ya, coba aja kalau ada ular terus kasih kaki kamu, pasti ngigit kan? Ini hanya salah satu contoh apa yang disampaikan Rasul pada zaman dulu belum tentu sama dengan apa yang dipahami oleh umat Islam saat ini, di zaman ini. Nah, itu tadi adalah sebuah gambaran sederhana tentang perbedaan perspektif atau perbedaan sudut pandang dan perbedaan ekspektasi dari apa yang disampaikan Rasul dengan apa yang ditangkap orang-orang pada zaman sekarang tentu berbeda. Maksud Rasul kemana, tapi ternyata apa yang ditangkap atau yang dipahami orang-orang zaman sekarang kemana. Jadi akhirnya terjadi perbedaan dari apa yang dimaksudkan pada awal mulanya. Ini karena apa? Karena wahyu itu adalah bahasa rasa. Wahyu adalah bahasa yang wajilat qulubuhum, menyentuh hati dalam rasa. Sedangkan ketika wahyu itu ditulis menjadi sebuah kitab yang tertulis, jadilah kitab Al-Quran. Walaupun itu namanya Al-Quran, tapi tetap saja itu adalah kitab. Nah, artinya apa yang disampaikan melalui bahasa rasa ketika ditangkap oleh akal pikiran, maka ekspektasinya, maka imajinasinya akan berbeda haluan dari apa yang dimaksudkan sesungguhnya. Karena hak ilmu rasa ditangkap oleh pikiran, maka akan menjadi wujud. Jadi ketika dulu Rasul menerangkan tentang Adam dan Hawa, yang sebenarnya itu adalah sifat dari manusia, bahkan asma manusia, ketika ditangkap oleh akal, itu akhirnya jadi wujud, jadi bentuk. Nah, itulah kenapa saya harus mengembalikan kembali untuk terus mengulang-ulang tentang apa sih sebetulnya Adam dan Hawa itu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Lalu mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini dari orang yang telah berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya telah ada kehidupan sebelum Adam dijadikan khalifah di muka bumi ini. Dan di situ dijelaskan bahwa telah terjadi pertumpahan darah dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Manusia apa? Manusia yang belum sempurna kejadiannya. Manusia yang belum sempurna kejadiannya adalah manusia yang hanya mengandalkan pikiran. Inilah yang disebut dengan Banul Jan, anaknya jin. Dan jin itu adalah pikiran. Lalu Allah meniupkan ruh sebagai khalifah. Nah, khalifah di sini artinya adalah pengganti Allah atau wakil Allah. Karena kedudukan ruh ditiupkan ke dalam janin setelah masa 120 hari di masa kandungan, itu berfungsi sebagai khalifah, berfungsi sebagai pengganti Allah, berfungsi sebagai wakil Allah di muka bumi, di mana sebelum ruh ditiupkan sudah ada kehidupan, yaitu sudah ada nutfah, mudghah, alaqah, lahman, dan juga sudah tercipta malaikat dan jin. Jin itu bukanlah makhluk halus yang dimaksud di luar manusia. Jin ini adalah akal pikiran dan malaikat adalah hati nurani. Lalu Allah menyempurnakan kejadiannya dengan meniupkan ruh. Maka di sanalah ia disebut manusia. Maka di sanalah ia disebut Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia atau Adam dari tanah. Maka apabila telah kesempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruhku sebagai khalifah, jadi ruh itu adalah khalifah, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Surat As-Sod ayat 71 dan 72. Artinya, khalifah di situ bukanlah sebuah sistem kepemerintahan yang ada di luar diri, tapi sebuah sistem kepemerintahan yang ada di dalam diri kita, yaitu ruh atau Adam. Jadi Adam ini adalah bukan sosok, tapi ruh yang ada di dalam diri setiap manusia. Dan ruh itu adalah sistem, ruh itu adalah hukum, ruh itu adalah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ruh itu adalah Yasin yang bacaan untuk diri kita bahwa itu adalah hukum. Karena di dalam diri kita ada ruh, ada sistem yang sangat canggih, sistem hukum, sistem kepemerintahan di dalam diri, di mana ia berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya. Di mana ia berbuat kejahatan, maka kejahatannya itu akan kembali kepada dirinya. Artinya, khalifah di situ bukanlah sistem yang diciptakan oleh akal pikiran yang berada di luar diri manusia, tapi sebuah sistem yang sangat canggih yang berada di dalam diri manusia, yaitu ruh. Ruh itulah yang disebut dengan khalifah. Malaikat adalah hati nurani yang ada di dalam diri setiap manusia. Hati nurani bersifat lembut dan penuh kasih, sedangkan jin adalah imajinasi dari akal pikiran manusia yang sifatnya software dan hardware-nya adalah otak kita, otak yang ada dalam pikiran kita. Dan sedangkan malaikat sifatnya seperti air, karena darah itu adalah air yang meliputi dalam diri, sedangkan jin adalah api, simbolnya segitiga putih.
Jadi merah dan putih adalah simbol hati dan pikiran. Adapun kehidupan di bumi ini sebelum Adam atau ruh dijadikan khalifah di muka bumi, kehidupan di bumi ini dikuasai oleh jin atau akal pikiran. Ini yang dibayangkan dan dihayalkan oleh para ahli kitab, bahwa bumi sebelum Adam dijadikan khalifah dikuasai dan dirajai oleh jin yang bernama Azazil. Padahal Azazil yang dimaksud adalah akal pikiran, bahwa akal pikiran mendominasi dan merajai. Bahkan malaikat pun atau hati nurani tunduk kepada jin Azazil ini. Jin Azazil ini mampu menciptakan kehidupan baru di muka bumi. Jin Azazil ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, karena memang akal pikiran atau jin adalah kekuatan yang diberikan Allah untuk menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini. Sehingga jin mampu membuat suatu peradaban, jin mampu membuat suatu kehidupan baru di muka bumi ini. Jin inilah yang menjadi raja bagi manusia. Sama halnya seperti manusia-manusia zaman sekarang yang lebih didominasi oleh akal pikirannya, maka mereka layaknya hidup seperti Azazil. Mereka layaknya hidup seperti jin yang hidup sebelum Adam dijadikan khalifah, sebelum ruh ditiupkan dan dibangkitkan dari dirinya. Maka hidupnya hanya dikuasai dan dihidupkan oleh pikirannya, oleh api yang ada di dalam pikirannya. Inilah kehidupan para jin, kehidupan yang penuh dengan ambisi, namun mereka seperti mayat hidup. Mereka seperti zombie, karena hidupnya hanya dikuasai oleh api kemarahan, hidupnya hanya dikuasai oleh pikirannya, sehingga pikiran ini menjadi raja dalam kehidupan di dunia. Lalu pikiran ini membuat suatu kerusakan dan pertumpahan darah. Bahkan sebagian dari malaikat atau hati nurani yang tunduk kepada jin Azazil ini pun menjadi serakah, menjadi penyerap, menjadi penghancur. Dan akhirnya hati nurani pun menjadi busuk, menjadi penuh dengan kebencian yang sifatnya selalu ingin menghancurkan. Akhirnya terjadilah kerusakan di muka bumi, perang antar etnis, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda keyakinan, berbeda ideologi menjadi sumber permasalahan terjadinya perang dan pertumpahan darah. Maka kehidupan yang ada di alam semesta pun menjadi hancur karena keserakahan manusia, karena akibat dari congkaknya akal pikiran yang seperti api dan tidak pernah selesai. Terus manusia berperang, sehingga suatu saat jin Azazil atau rajanya dari para jin kembali ke langit. Lalu Allah memberitakan kepada para malaikat dan jin bahwa Allah hendak menjadikan suatu makhluk yang baru, yaitu Adam. Dan Adam ini diberi perangkat ruh atau jiwa, di mana ruh itu bukanlah ciptaan Allah, tapi ruh itu adalah bagian dari Allah. Wa nafakhar ruh, dan aku tiupkan ruhku. Ruh inilah wakil Allah di muka bumi. Ruh inilah khalifah, di mana khalifah di situ adalah pengganti Allah atau sistem hukum yang ada di dalam diri manusia. Karena dengan ruh inilah manusia menjadi sempurna, di mana sebelumnya kehidupan manusia, apabila jiwanya belum bangkit, apabila ruhnya belum bangkit dengan berserah diri kepada Allah, maka kehidupannya hanya merupakan ambisi, hanya merupakan keserakahan, hanya merupakan kekuasaan, ingin berkuasa dan ingin berambisi untuk menguasai orang lain. Di sanalah manusia sempurna dengan dijadikan Adam sebagai khalifah, ditiupkannya ruh ke dalam janin, maka sempurnalah manusia, maka disebutlah ia sebagai Adam. Lalu ketika ruh ditiupkan,
maka di sanalah Allah menciptakan Hawa. Hawa itu adalah nafsu, hawahu, di mana Hawa memiliki unsur yang berbeda dengan jin. Jin itu adalah pikiran, sedangkan malaikat adalah hati nurani, dan Hawa atau hawahu adalah nafsu. Artinya, nafsu atau jenis kelamin itu terjadi setelah ruh ditiupkan ke dalam janin setelah masa 120 hari. Sebelum masa 120 hari, itu belum ada jenis kelamin. Dan jenis kelamin inilah yang menjadikan manusia memiliki nafsu. Dan nafsu di sini atau hawa memiliki 4 elemen, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu supiyah, dan nafsu mutmainah. Maka ketika Adam dijadikan khalifah atau ketika ruh ditiupkan ke dalam janin setelah masa 120 hari, maka di sanalah Hawa tercipta. Di sanalah Hawa tercipta dari tulang rusuk, karena alam Adam ini adalah alam di dalam rahim. Itulah surga, sawarga maniloka, yaitu surganya Adam sebelum dilahirkan ke dunia. Setelah ruh ditiupkan, maka terciptalah Hawa, yaitu Hawa amarah atau nafsu kebendaan, dan Hawa lawamah atau nafsu tumbuhan, dan Hawa sufiyah atau nafsu hewani, dan terakhir adalah Hawa mutmainah atau nafsu jasmani. Lalu sempurnalah manusia sebagai satu kesatuan antara Adam dan Hawa. Maka tinggallah Adam dan Hawa di dalam surga, yaitu di dalam alam rahim. Itulah surganya Adam dan Hawa. Namun kemudian Allah membuat peraturan kepada Adam dan Hawa ketika tinggal di surga untuk tidak memakan buah holdi. Buah holdi itu sebenarnya adalah siloka atau simbol dari buah birahi, yaitu buah dosa pertama yang dilakukan manusia, berbeda jenis kelamin, sehingga dikatakan di Sunda buah holdi, holdidinya, karena semua manusia lahir darinya. Maka disebut juga dengan buah salak, yaitu buah salaki, sehingga dikatakan di dalam ayat Qur'annya, ya Adama kun anta wa jaujukal jannah wala taqrabu hadihi sajaroh. Hai Adam, tinggallah kamu di surga, tapi jangan dekati pohon ini. Pohon apa? Yaitu pohon dosa pertama, yaitu persetubuhan manusia berbeda jenis kelamin. Kemudian diusirlah Adam dan Hawa, atau Adam itu artinya ruhani dan Hawa adalah nafsu, dari surga atau alam rahim, dan lahirlah ke dunia. Dan dunia ini adalah neraka. Diusir dari surga berarti lahir ke neraka, yaitu dunia. Dan ketika lahir diceritakan Adam dan Hawa terlahir dalam keadaan telanjang, karena semua bayi lahir dalam keadaan telanjang. Jadi Adamnya di sini adalah ruhani dan Hawanya adalah nafsu, yang terdiri dari 4 unsur elemen nafsu. Nah, lalu mereka terpisah, artinya dia tidak mengenali lagi sebagai jati dirinya. Adam dan Hawa terpisah, fungsinya berbeda masing-masing. Apalagi ketika usia 2 tahun ke atas, Hawa atau nafsu lebih mendominasi dibandingkan jiwa. Ya, di sanalah Hawa lebih dominan. Maka di sanalah manusia tidak sadar akan dirinya. Manusia terpisah antara Adam dan Hawa. Adam kemana, Hawa kemana. Akhirnya mereka terpisah. Lalu kemudian ketika manusia bertobat kepada Allah, maka di sanalah manusia kembali menemukan jati dirinya. Maka diceritakan
Maka Adam dan Hawa kembali dipertemukan di padang Arafah. Arafah di sini adalah pengenalan diri. Man arofa nafsahu pakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Padang Arafah di sini adalah padang dalam diri kita, yaitu pengenalan jati diri. Maka ketika manusia mengenali jati dirinya, maka dipertemukanlah kembali Adam dan Hawa menjadi satu kesatuan. Karena Adam dan Hawa adalah ruhani dan jasmani, adalah suami istri yang tak terpisahkan. Adam dan Hawa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika Adam dan Hawa bukanlah manusia pertama yang diciptakan Allah, maka akan muncul dalam pikiran kita pertanyaan, lalu siapakah manusia pertama yang diciptakan Allah? Maka pertanyaan itu sama dengan mempertanyakan mana yang lebih dulu diciptakan Allah, apakah telur yang lebih dulu ataukah ayam yang lebih dulu? Disinilah tentang Adam dan Hawa, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Semoga menjadi berkah dan hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malaikat adalah hati nurani yang ada di dalam diri manusia, karena hati nurani bersifat lembut dan sangat halus. Sedangkan jin adalah imajinasi dari akal pikiran, karena imajinasi itu adalah makhluk halus yang ada di dalam otak manusia. Otak hanyalah wadahnya saja, dan malaikat disimbolkan dengan warna merah, karena hati berwarna merah. Darah dan kelahiran juga sebagai simbol wanita adalah merah, sedangkan simbol dari api adalah putih, akal pikiran, sehingga merah putih adalah laki-laki dan perempuan.